Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5B akan mempresentasikan tugas kami yaitu layout BPAM, yang mana saya sebagai moderator Widya Kartika dengan BP 2031 dan selanjutnya rekan saya Nabila Putri Dewanti dengan BP 2028, Anissa Cesari dengan BP 2032, Zaki Mustafid dengan BP 2033, Irma Melati dengan BP 3010, dan Audifa Pragia dengan BP 3044. Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu. Untuk denah yang pertama yaitu denah intake yang akan dijelaskan oleh Zaki. Kepada Zaki dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu adalah intake. Yang pertama itu denah intake. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang intake. Intake adalah suatu bangunan pada bendung yang berperan sebagai penyadap aliran sungai, danau atau waduk yang mengatur permasukan air dan sedimen serta menghindari sedimen dasar sungai dan sampah masuk ke bangunan. Bangunan intake ini sendiri berfungsi untuk mengambil air baku dari sumber air baku seperti sungai. Lokasi intake dapat diambil dari beberapa pertimbangan seperti fluktuasi muka air, arus sungai lurus dan stabil, kondisi tanah konstruktif, dan tersedianya jalur ke intake tersebut. Dari denah tersebut dapat kita ambil bahwa struktur bangunannya yaitu beton dengan beberapa unit atau alat pelengkap seperti pipa inlet yang berfungsi untuk membawa air masuk dalam intake. Kemudian ada gate valve yang berfungsi untuk mengatur debit aliran masuk yang masuk kepada intake. Yang selanjutnya itu ada pipa drain atau pipa penguras untuk mengeluarkan air. Selanjutnya itu ada manhole sebagai tempat melakukan perawatan. Dan yang terakhir ada pipa outlet yang berfungsi untuk membawa air keluar dari intake. Selain itu ada beberapa alat yang pelengkap seperti screen yaitu sebagai penyaring sebelum masuknya air ke dalam intake, dan juga ada pompa sebagai pembawa air dari sungai ke intake, dan juga ada sumber listrik untuk menghidupkan pompa. Saya akan menjelaskan proses tentang bagaimana air bisa masuk dalam intake, yaitu dimulai dari pengambilan air baku yang berasal dari sungai, kemudian disaring oleh screen agar sampah dan endapan tidak terbawa, kemudian akan dipompa oleh pompa dan ditampung di dalam bak penampung, kemudian akan disalurkan ke unit setelahnya. Bella lanjut ke potongan, moderator. Bisa tolong kembali lagi moderator, ada yang ketinggalan. Tadi saya lupa menjelaskan tentang di sini panjang dari intake sendiri yaitu 20 meter dengan lebar yang sebelah kiri itu 6 meter dan yang sebelah kanan itu maksimal 10 meter. Lanjut. Di sini kita melihat potongan AA dan potongan BB. Pertama saya akan menjelaskan dengan potongan AA, yaitu potongan di sini memanjang dari kiri ke kanan. Dapat kita lihat bahwa panjangnya itu sekitar 20 meter dan juga ketinggian dari intake sendiri itu sekitar 7 meter. Dengan memotong ada 2 pipa terpotong. Selanjutnya itu ada potongan BB. Di sini adalah memotong atau menampakkan pipa penguras dengan ada 2 pipa yang terpotong di tengahnya. Bisa dilihat di layar. Di keduanya juga menampakkan adanya manhole. Bella, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zaki. Selanjutnya yaitu unit ground capturing akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ground capturing, di mana fungsi dari ground capturing ini adalah untuk menangkap aliran air dari mata air. Dapat dilihat dari gambar bahwasannya
Brown capturing ini terdiri dari pipa inlet, pipa peluap, pipa penguras, gate valve, serta ada manhole. Lanjut ke potongannya, moderator. Dan berikut ini adalah potongan AA dan BB dari brown capturing. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anin. Selanjutnya yaitu unit aerasi dan prasedimentasi yang akan dijelaskan oleh Audifa. Kepada Audifa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang unit aerasi. Aerasi itu sendiri memiliki fungsi utama yaitu sebagai melarutkan dan meningkatkan kadar oksigen di dalam air. Dapat dilihat pada gambar, di dalam unit aerasi terdapat pipa inlet yang berguna untuk air akan masuk melalui pipa tersebut. Dan selanjutnya akan ditampung pada bak penampung awal, dan selanjutnya ke tank aerasi, dan akhirnya di bak penampung air. Dan selanjutnya juga air akan mengalir melalui pipa outlet. Selanjutnya adalah tentang potongan aerasi. Dapat dilihat pada slide gambar yang ditampilkan. Selanjutnya adalah unit prasedimentasi. Seperti yang diketahui, unit prasedimentasi ini merupakan suatu bangunan awal dalam pengolahan air bersih, yang dimana memiliki fungsi sebagai tempat proses pengendapan partikel diskrit seperti pasir, kotoran yang terbawa oleh air, dan zat-zat padat lainnya. Dan di dalam unit prasedimentasi ini terdapat pipa outlet yang tentunya mengalirkan air dari aerasi, pipa inlet yang berfungsi sebagai mengalirkan air dari aerasi. Selanjutnya pipa penguras, dan juga ada flume. Flume itu sendiri berfungsi sebagai untuk mengukur laju aliran dan aplikasi aliran saluran terbuka. Dan selanjutnya juga terdapat ruang lumpur yang dimana untuk menampung lumpur. Dan pada gambar terdapat lingkaran yang dihitamkan itu merupakan saluran pembuangan. Selanjutnya juga terdapat saluran pelimpah dan bak pengumpul, dan akhirnya air akan dialirkan melalui pipa outlet untuk keluar. Dan selanjutnya adalah potongan prasedimentasi, dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Audifa. Selanjutnya yaitu unit koagulasi dan flokulasi yang akan dijelaskan oleh Irma. Kepada Irma dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unit koagulasi dan flokulasi. Sebelumnya, unit koagulasi dan flokulasi itu memiliki fungsi yaitu membantu partikel-partikel yang lebih kecil yang terbawa dari bak sedimentasi untuk membentuk flok sehingga dapat disisihkan dengan pengendapan pada bak sedimentasi. Nah, seperti yang dapat dilihat pada gambar, air masuk itu melalui pipa inlet dengan DM 300, kemudian dibawa ke bak penambahan koagulan. Nah, bak penambahan koagulan ini berfungsi untuk mengurangi kekeruhan, warna, dan bau dalam air yang mempengaruhi kualitas air tersebut. Dan melewati flash mixing, di mana berfungsi sebagai unit yang digunakan untuk meratakan koagulan secara singkat ke seluruh bagian air agar dihasilkan destabilisasi koloid sehingga terjadi proses koagulasi. Lalu di bawahnya itu terdapat flocculation basin, mana flocculation basin ini merupakan proses penyisian kekurangan air dengan cara penggumpalan partikel untuk dijadikan partikel yang lebih besar atau partikel floc. Selanjutnya air itu dibawa keluar melalui pipa outlet dengan DM 300. Kemudian dapat dilihat selanjutnya itu potongan AA dan potongan BB untuk unit koagulasi dan flokulasi dapat dilihat pada gambar, pada layar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Irma. Selanjutnya yaitu unit sedimentasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada gambar terdapat yaitu unit sedimentasi dari proses koagulasi dan flokulasi.
dapat dilihat yaitu terdapat pipa drain dengan DN 300, pipa inlet dengan DN 300, dan pipa outlet dengan DN 300. Yang pertama yaitu ada zona inlet, yang kedua ada ruang lumpur, ada dinding gantung, tube settler atau bak penampung, dan zona outlet. Untuk penjelasannya itu sendiri yaitu yang zona inlet mendistribusikan aliran air secara merata pada bak sedimentasi dan menyebarkan kecepatan aliran yang baru masuk. Jika dua fungsi ini dicapai, maka karakteristik aliran hidrolik dari bak akan lebih mendekati kondisi bak ideal. Selanjutnya pada zona pengendapan, yaitu dalam zona ini air mengalir secara pelan secara horizontal ke arah outlet. Dalam zona ini terjadi proses pengendapan. Lintasan partikel tergantung pada besarnya kecepatan pengendapan tersebut. Lalu pada zona lumpur, yaitu dalam zona ini lumpur terakumulasi. Sekali lumpur masuk area ini, maka ia akan tetap di sana dan akan keluar pada pipa drain di bawahnya melalui lubang yang terdapat di tengah ini. Selanjutnya yaitu zona outlet, yaitu zona outlet sendiri seperti zona inlet, mempunyai pengaruh besar mempengaruhi pola aliran dan karakteristik pengendapan vlog pada bak sedimentasi. Biasanya pelimpah dan bak penampung limpahan digunakan untuk mengontrol outlet terendam, biasanya pada bak sedimentasi. Lalu akhirnya keluar melalui pipa outlet tadi. Baiklah, untuk potongan dari sedimentasi sendiri dapat dilihat memotong pipa inlet dan memotong dinding dinding gantung tadi dan yang memotong pipa drain. Pada potongan BB sendiri yaitu memotong pada tube settler. Sekian dari saya, selanjutnya yaitu unit filtrasi yang akan dijelaskan oleh Irma. Kepada Irma dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unit filtrasi. Unit filtrasi ini dapat menyaring air hasil dari proses koagulasi, flokkulasi, sedimentasi sehingga dihasilkan air minum dengan kualitas yang tinggi. Nah, dapat dilihat pada gambar, air masuk itu melalui pipa inlet dengan DN 300. Kemudian di bawah itu terdapat kerikil dan pasir, dan keduanya itu memiliki fungsi yang berbeda, di mana kerikil ini berfungsi sebagai bahan penyaring dan membantu aerasi oksigen, sedangkan pasir itu untuk menahan endapan pada lingkungan. Kemudian di situ ada pipa penguras dengan DN 200, lalu air dibawa keluar melalui pipa outlet dengan DN 300. Selanjutnya itu ada potongan AA dan BB dari unit filtrasi. Dapat dilihat pada layar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Irma. Selanjutnya yaitu unit desinfeksi yang akan dijelaskan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang unit desinfeksi. Unit desinfeksi merupakan salah satu bentuk pengolahan air yang bertujuan untuk membunuh kuman dan mengoksidasi bahan-bahan kimia dalam air. Contohnya yaitu klorinasi, yang merupakan proses pemberian klorin ke dalam air yang telah menjalani proses filtrasi. Kemudian di layar terdapat gambar dari danah desinfeksi yang terdiri dari pertama itu ada pipa outlet yang berfungsi untuk membawa air masuk dengan DN 300. Selanjutnya terdapat pipa penguras dan juga pipa outlet DN 300. Baik, selanjutnya terdapat potongan AA dan juga potongan BB dari unit desinfeksi ini. Pada potongan AA itu memotong pada pipa penguras, pipa outlet, dan juga pipa inletnya. Sedangkan pada potongan BB itu juga memotong pipa penguras, pipa inlet, dan juga pipa outletnya. Mungkin cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Abil. Selanjutnya yaitu unit reservoir yang akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai reservoir yang merupakan unit terakhir dalam bangunan pengolahan air minum. Jadi di reservoir ini fungsinya yang pertama yaitu untuk pemerataan aliran. Maksudnya itu untuk menyeimbangi antara air yang masuk dengan air yang keluar. Yang kedua itu fungsinya adalah sebagai penyimpanan air, dan yang ketiga itu sebagai pengatur tekanan. Dapat dilihat pada gambar unit reservoir tersebut terdapat pipa inlet yang merupakan pipa yang akan terhubung dengan unit desinfeksi, jadinya nanti air yang sudah disterilkan di desinfeksi tersebut akan dimasukkan melalui pipa inlet ke reservoir. Kemudian di reservoir itu juga terdapat fan yang merupakan katup udara yang sebagaimana fungsinya disebutkan tadi bahwasannya di reservoir ini untuk pengaturan tekanan. Kemudian ada pipa drain atau pipa penguras dan ada pipa inlet yang akan menyalurkan air tersebut ke rumah-rumah penduduk. Dan dapat dilihat berikutnya yaitu potongan AA dan BB pada reservoir yang dapat dilihat oleh teman-teman sekalian di layar. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya yaitu layout dari BPAM kami akan dijelaskan oleh Zaki. Kepada Zaki dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang layout BPAM, di mana layout ini sendiri adalah kumpulan dari unit-unit yang telah kami jelaskan tadi, kecuali brown capturing, karena ini fungsi brown capturing tersendiri sama dengan fungsi intake, karena kelompok kami mengambil sumber air dari sungai, makanya kami memakai intake. Tentunya di sini kami pastikan terlebih dahulu bahwa pipa kami memiliki DN yang sama atau diameter nominal yang sama, itu DN 300, di mana layout ini sendiri dimulai dari intake, lanjut kepada aerasi, prasedimentasi, koagulasi flokasi, sedimentasi, filtrasi, desinfeksi, dan terakhir ada reservoir tempat penampungan, dan selanjutnya akan terjadi transmisi kepada distribusi masyarakat, itu berupa air bersih. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zaki. Dengan berakhirnya presentasi dari Zaki tadi, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Apabila ada pertanyaan dan kritik, mohon dituliskan pada grup yang telah tersedia. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.